Kembali di Market Buzz, saya masih berbincang bersama Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Saya akan tampilkan saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Rifan pagi hari ini, diantaranya adalah E-Hardware, Jasa Marga, Elsa, dan juga Auto. Untuk E-Hardware hingga Elsa direkomendasikan buy, sementara untuk Auto direkomendasikan hold. Kita ke E-Hardware terlebih dahulu, Mas Rifan. Analisisnya seperti apa? Jadi kalau untuk S-Hardware ada beberapa katalis positif ya yang mendukung. Pertama, kalau kita lihat secara data Consumer Confidence Index ya, kemarin ini kan juga baru rilis ya Mas Wiki, itu ke level 126. Artinya apa? Artinya adalah masyarakat ini optimis ya dengan kondisi ekonomi ke depan dan cenderung akan meningkatkan consumption mereka. Nah, hal ini berdampak positif bagi emiten-emiten yang bergerak di sektor retail, salah satunya adalah S-Hardware. Nah, kemudian juga hal ini juga udah mulai tercermin di dalam laporan keuangan S-Hardware yang memang beberapa tahun terakhir kan mengalami perlambatan ya. Nah, per kuartal 1 2023 kemarin, S-Hardware sudah mencetak laba bersih itu 158,4 miliar rupiah, tumbuh sekitar 3,2% dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Dan kemungkinan di kuartal 2 nanti ya earnings per share-nya itu bisa lebih tinggi lagi. Selain itu Oke. juga S-Hardware juga terus menambah jumlah gerai secara selektif ya, bukan hanya yang di dalam mall tapi juga di luar mall, dan juga saya melihat ada source of growth itu di segmen toys-nya ya, dan ini bisa menjadi segmen source of growth baru untuk si S Hardware. Sejauh ini bergerak melemah, harga terakhir di 540, melemah 1,82%. Ada view Ya. mengenai target price di akhir tahun, Mas Rifan, untuk Ace Hardware? Ya, jadi melemah ini kan karena memang dalam beberapa waktu belakangan kan harganya juga lumayan ya, ada rebound yang cukup tinggi dari 450-an ke 550-an, ya kan. Jadi pasti akan ada normalisasi atau akan ada koreksi terlebih dahulu ya sebelum nanti meningkat. Nah, kalau ditanya mengenai nilai intrinsik daripada S Hardware sendiri, ini ada di kisaran sekitar 750 hingga 800 rupiah per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat ini di 530, 540-an. Artinya margin of safety itu sekitar 35%. Nah, jadi artinya kalau misalkan S Hardware ini bisa mempertahankan kinerjanya atau bahkan lebih baik ya dibandingkan dengan kuartal 1, harga tersebut cepat atau lambat itu akan Bisa tercapai tercapai. karena juga ada koreksi cukup Baik, dalam. at least view-nya adalah sampai dengan di akhir tahun begitu ya, kurang lebih ya, Mas Betul, Rifan. Oke, betul. dari Ace Hardware kita ke Jasa Marga seperti apa, Mas Rifan? Oke, jasa marga ya seperti kita tahu ya, kita belum lama ini masyarakat mudik, dan secara data ini mobilitas masyarakat memang sudah pulih ya tahun ini. Secara data dari H-7 hingga H-1 saja itu setidaknya ada 557.000 kendaraan ya yang meninggalkan Jakarta. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini naik sekitar 180%. Ya, jadi ini udah ya sudah bisa dibayangkan lah ya bagaimana dampaknya terhadap pendapatan jasa marga nantinya. Dan bukan hanya itu, Mas Wiki, ada sejumlah ruas tol baru yang juga ditargetkan rampung di tahun 2022 sampai 2025. Setidaknya ada 6 ruas jalan tol baru. Kemudian dari sisi harga ya juga ada peningkatan, setidaknya ada beberapa tol yang sudah naik ya, itu Baik. misalkan kalau di sini ada tol Bogor Outer Ring Road, Pandaan Malang, Kunciran Serpong, itu naik kurang lebih sekitar 6%. Dan secara kinerja keuangan juga mendukung ya, di mana pada kuartal 1 Jasa Marga mencetak laba bersih 497 miliar, naik 26% ketimbang tahun lalu di periode yang sama tuh 392,8 Ya, miliar, Mas Uki. level terakhir di 3490, view di akhir tahun di level berapa singkat saja, Mas Rifan? Oke, dengan catatan kinerja tetap stabil, ini nilai intrinsiknya ada di sekitar 5.000 sampai 5.500, dan Baik. kalau saya lihat memungkinkan untuk mencapai level tersebut. Baik, Mas Rifan, untuk dua saham lainnya yang direkomendasikan kita lanjutkan usaha jeda berikut, dan tetap bersama kami akan segera kembali.
Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Saham-saham pilihannya berikutnya adalah ada Elsa dengan rekomendasi buy. Seperti apa analisisnya Mas Rifan? Oke, terima kasih Mas Wiki. Kalau untuk Elsa, ya ini ada sejumlah katalis positif ya, mulai dari potensi kenaikan investasi hulu migas ya, di mana hingga tahun 2021, 2022 kemarin kan naik ya ke 12,3 miliar US dollar dan tahun 2023 ini diprediksi naik lagi ke 15,5 miliar US dollar. Nah, Elsa itu juga diuntungkan dari kenaikan investasi hulu migas ya. Kemudian katalis berikutnya keberadaan PHE ya, ini yang udah resmi masuk ke dalam sebagai pemegang saham pengendali Elsa. Ini juga merupakan katalis positif ya Mas Wiki untuk Elsa, karena ini bisa mendatangkan kontrak-kontrak baru juga buat Elnusa nantinya. Kemudian dari sisi hilir ya, kita tahu dengan mobilisasi yang meningkat tadi, permintaan akan BBM ya, minyak itu akan kembali meningkat di masa yang akan datang. Ya, ini beberapa katalis positif yang saya lihat bisa membuat saham Elsa kembali bertumbuh. Baik, oke. Ada target untuk Elsa di akhir tahun? Ya, nah ini nilai, kalau secara nilai intrinsiknya itu masih cukup jauh ya sebenarnya di 600-an, cuma mungkin akan butuh waktu lebih, ya mungkin sekitar 1 tahun lebih ya untuk mencapai target tersebut. Tapi kalau untuk akhir tahun, ya saya lihat mungkin di kisaran sekitar 450 atau mungkin di 480 itu masih achievable. Ya, level terakhir di 328 ya. Dari Elsa kita akan menuju ke saham pilihan berikutnya. Yang terakhir adalah sebentar, oke, ini adalah Auto ya, dengan rekomendasi hold. Seperti apa Mas Rifan? Ya, Auto ini kan beberapa tahun lalu juga kinerjanya sempat jeblok ya, tapi tahun 2022 kemarin mereka bangkit, dan momentum di tahun 2023 ini juga bisa kembali bangkit ya. Beberapa katalis positif yang saya lihat, pertama permasalahan mengenai semikonduktor yang jadi permasalahan di Auto dalam 1-2 tahun kemarin ini udah teratasi lah. Jadi stok persediaan semikonduktor sekarang udah aman sampai tahun 2023 akhir itu udah aman. Kemudian juga Auto juga mulai masuk ya ke dalam menambah lini bisnis pengisian daya kendaraan listrik ya. Kemudian juga laba bersih juga meningkat signifikan ya, kuartal 1 2023 432,9 miliar versus tahun lalu kuartal 1 225,3 miliar rupiah, ini naik 92%. Dan ya ada katalis juga dividen yang tadi udah disampaikan cair pada hari ini. Jadi ini yang membuat sejumlah katalis positif untuk Auto. Nah, cuma di sini saya rekomendasikan hold ya, karena memang harga sahamnya juga udah naik cukup tinggi ya, saat ini udah di 2000-an ya kan. Sementara nilai intrinsiknya ini kalau saya hitung mungkin ada di kisaran sekitar 2.200-an rupiah ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang hold dari harga bawah masih bisa tetap hold ya, atau kalau misalkan yang baru mau masuk ya mungkin ya perlu melihat secara teknikal lagi, Mas Wiki. Baik ya. Singkat Mas Rifan, terkait dengan analisis IHSG hari ini, pasca kemarin menguat begitu, ditopang oleh sektor teknologi, kemudian IHSG ditutup di zona hijau, menguat di level 6.800-an. Hari ini at least ini yang tergambar di pembukaan sesi 1 hingga saat ini masih di zona merah, terkoreksi di 6.700-an. Analisis Anda untuk pergerakan IHSG hari ini seperti apa, Mas Rifan? Iya, kalau indeks harga saham gabungan beberapa waktu mendatang ya saya sering sampaikan juga mungkin masih akan volatile ya, karena uncertainty juga masih cukup tinggi ya kan. Ada katalis positif, kemudian ada juga katalis negatifnya. Jadi saya melihat masih akan sideways ya di kisaran 6750 sampai 6850 ke depannya ya. Tapi saya melihat dalam view yang lebih panjang di semester 2 nanti ada IHSG akan kembali masuk ke dalam fase bullish-nya lagi, Mas Wiki. Baik, Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor, terima kasih atas analisisnya Anda pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, sampai jumpa.